mulai dengan kuliah kita tentang uap bagian kedua. Sekarang kita siapkan PowerPoint-nya. Kita pakai pena saja. Warnanya kita pilih hitam. Oke, kita mulai. Sekarang sudah siap. Jadi pada kuliah bagian 1 kita sudah bahas mengenai konsep tekanan uap atau lengkapnya tekanan uap murni. Simbolnya adalah PS. S adalah saturation. Misalnya tekanan sistem lebih besar dari PS, maka apa yang terjadi? Akan terjadi pengembunan. Kalau P system lebih kecil dari PS, akan terjadi penguapan. Kalau P system sama dengan PS, dia akan terjadi setimbang. Atau lebih lengkapnya setimbang fasa. Kalau P system dengan PS akan terjadi pengembunan. Ini, jadi fasanya pengennya jadi cair. Ya. Kalau P system lebih kecil dari PS, terjadi penguapan, fasanya ingin jadi uap. Kalau P system sama dengan PS, maka setimbang. Keadaannya bisa uap, bisa cair bersama-sama. Jadi kalau pada keadaan P system lebih besar dari PS, inginnya saat itu berada dalam keadaan cair. Ini bisa beri keterangan bahwa ini menuju ke cair. Kalau ini P lebih kecil dari PS, ini akan kecenderungan menuju ke uap. Kemudian kita ingat bahwa PS itu fungsi T. Ini bisa dicari dengan persamaan Clausius-Clapeyron atau Antoine dan lain-lain. Kita bahas dua aja. Jadi kalau kita bayangkan, sebenarnya imajinasinya itu, misalnya kita punya ini adalah cairan A, ini uap A. Jadi cair di sini ingin pindah ke sana. Jadi uap, sedangkan yang uap juga ingin pindah ke cair. Nah, daya dorongnya apa? Daya dorong pindah ke uap atau daya dorong menguap itu adalah PS, ya. Sedangkan daya dorong mengembun adalah P system. Ada P system, uapnya dengan tekanan P system di sini. Dorong ke sana oleh P system,
tapi didorong oleh cairan menguap oleh PS. Jadi kalau P sistem lebih besar dari PS, berarti menang yang mendorong ke arah mengembun, jadi akan terjadi pengembunan. Kalau P sistem lebih kecil dari PS, maka terjadi penguapan, tadi sudah dikatakan. Kemudian kalau P sistem lebih besar dari PS, akan terjadi pengembunan. Yang dorongnya ke cair adalah P sistem, sedangkan yang dorong ke uap adalah P uap. Nah, kalau setimbang itu terjadi jika apa? Daya dorong ke uap sama dengan daya dorong ke cair. Berarti seolah-olah P sistem sama dengan P uap. Hapus dulu, ini ada keliru sedikit. Ini juga keliru sedikit. Ya, ini setimbang. P sistem sama dengan P jenuh. Oke. Nah, kita ingat tadi P sistem adalah P uap adalah tergantung pada suhu. Jadi pada suhu tinggi umumnya apa? Suhu tinggi PS itu naik sehingga umumnya cairan akan menguap. Sedangkan kalau suhu rendah PS akan kecil sehingga cenderung P sistem lebih besar dari PS, terjadi pengembunan. Nah, sekarang kasus berikutnya adalah kalau kita berjumpa dengan situasi yang tidak murni uapnya. Jadi misalnya kita punya ruang isinya ada cairan A, nah ini ada gas atau udara misalnya, udara tidak bisa ngembun, plus uap A. Oke, jadi ini ada sini ada udara dan uap A, misalnya 2O, A-nya itu, di sini ada cairan hanya ada A. Maka daya dorong ke sana itu apa? Tekanan uap A, sedangkan daya dorong ke sana apa? Daya dorong menguap adalah PS atau PAS, tekanan uap A murni. Daya dorong mengembun sekarang apa? Sekarang bukan tekanan sistem. Tekanan sistem misalnya kita sebut P ini. Karena P ini sekarang adalah isinya adalah sumbangan dari udara dan sumbangan dari uap A. Lalu kita dipakai konsep tekanan parsial. Jadi seolah-olah kalau menurut konsep tekanan parsial, tekanan P ini adalah sumbangan dari udara dan sumbangan dari uap A. Jadi daya dorong mengembun adalah hanya tekanan di gas yang disebabkan oleh A saja, atau tekanan parsial A di gas. Itu sama dengan apa nilainya? Menurut Dalton adalah sama dengan fraksi mol A di uap dikalikan tekanan total. Fraksi mol A. Jadi yang mendorong menguap PAS, yang mendorong mengembun adalah PAG, tekanan parsial A di gas, yang bisa diganti dengan rumus Dalton misalnya, YA kali P. Jadi ada keadaan sini misalnya PAS lebih besar dari YA kali P atau PAG, ini terjadi apa?
terjadi penguapan. Sebaliknya kalau PAS, tekanan uap cairan itu lebih kecil dari YAP, daya dorong menguap lebih kecil daripada daya dorong mengembun. Artinya apa? Terjadi pengembunan, ya. Jadi penguapan lebih kecil daripada daya dorong mengembun, maka terjadi pengembunan. Oke, lalu apa yang terjadi pada saat PAS sama dengan IA kali P? Maka akan terjadi kesetimbangan. Jadi untuk sementara daya dorong kita nyatakan dalam tekanan parsial, ya. Ini menurut Dalton, dan ini banyak benarnya juga kalau untuk sistem-sistem tekanan rendah. Nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut ke termodinamika, kita akan tahu bahwa daya dorong itu sebenarnya bukan tekanan parsial, tapi adalah besaran yang namanya fugasitas. Tapi kita di fisika tidak akan kita bahas itu fugasitas, nanti di termo akan dibahas daya dorong itu dengan fugasitas. Oke, sekarang sudah konsepnya. Kalau daya dorong ke atas, PAS atau penguapan lebih besar dari YAP, penguapan lebih kecil dari, kalau PAS lebih kecil YAP, pengembunan. Sama, itu terjadi kesetimbangan. Nah, ini adalah konsep mengenai kesetimbangan antara cairan dengan gas yang terdiri dari gas yang tidak mengembun, misalnya ini udara, dan uap A. Lalu sedikit sebelum saya akhiri bagian ini, saya akan membahas tentang yang namanya relative humidity atau kelembaban. Konsep kelembaban atau humidity. Kelembaban atau sering disebut dengan humidity. Ini ada dua, yang humidity absolute dan humidity atau kelembaban relatif. Absolute humidity ini adalah kadar uap, misalnya 2O di udara. Terserah satuannya mau pakai apa, misalnya dalam gram H2O, gram udara, misalnya macam-macam. Tapi yang akan saya bahas di sini lebih detail adalah mengenai relative humidity atau kelembaban relatif tadi. Simbolnya adalah RH. Ini apa itu relative humidity? RH adalah perbandingan antara pH2O atau P uap di gas dengan pH2O atau tekanan uap
cairan di saat jenuh. Biasanya dikalikan dengan 100%. Ini misalnya ini contoh yang real. Misalnya ada udara mengandung uap H2O. Misalnya C tertentu, suhu tertentu, pada suhu tersebut tekanan uap H2O sama dengan pH2O(S). Misalnya kita ambil pH2O(S) adalah 20 cm3Hg. Tekanan udara P kita misalnya 80 cm3Hg. Satu ruangan tekanannya 80 cm3Hg. Kemudian fraksi mol H2O di udara tadi, Ya adalah misalnya 0,1. Lalu kesimpulan apa yang bisa ditarik dari sini? pH2O di gas berapa? Ini adalah sama dengan GH2O kali P total, sama dengan 0,1 kali 80, sama dengan 8 cm3Hg. Nah, sekarang pH2O jenuh adalah 20%. Jadi ingat, daya dorong menguap 20 cm3Hg. PAS adalah 20 cm3Hg. Daya dorong mengembun pH2O, lebih tepatnya H2O ini ya. Saya hapus saja biar jelas. pH2O 20 cm3Hg jenuh, sedangkan PA2O di gas hanya berapa? 8 cm3Hg. Jadi akan terjadi pengembunan nggak, hujan nggak ini? Nggak, karena lebih kuat menguapnya. Untuk mengembun butuh hanya dorong oleh 8 cm3Hg, sedangkan menguap 20 cm3Hg. Jadi tidak hujan, ini tidak ada pengembunan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hitung relative humidity-nya? Berapa itu? pH2O gas per pH2O murni kali 100% sama dengan 8 per 20 kali 100%. Itu sama dengan
Kalau kita dengar di ramalan cuaca itu dikatakan relative humidity 40%. Nah, ini kondisinya seperti ini. Artinya apa? Gas itu relatif humidity belum mencapai 100, masih jauh dari jenuh. Jenuhnya adalah 100%. Jadi kalau jenuh siap mengembun, atau menguap, ini RH-nya berapa? RH-nya adalah 100%. Nah, sekarang ini 40%, jadi kemungkinan hujan kecil karena masih jauh. Jadi kalau RH-nya sudah mendekati 100, dekat dengan 100%, nah ini PaG-nya sudah dekat dengan pH2O jenuh, maka ada penurunan suhu sedikit, misalnya sampai udara di atas ada suhu turun sedikit, mendekati ini ya, dekat. Maka kemungkinan hujan cukup besar. Ada penurunan suhu sedikit, sudah ada hujan. Kalau RH jauh dari 100, kemungkinan hujan itu kecil, seperti pada contoh ini. Ini itu kurang tidur, tekanannya bukan 80, harusnya sekitar berapa? Udara itu mungkin sekitar 75-76 cm Hg. Tadi cuma dibuat gampang aja, misalnya 80 cm Hg. Atau dalam ruangan yang tekanannya di atas itu. Tapi kalau ruangan tidak ada hujan, jadi kalau ini hanya hitungan bukan mudah saja. Jadi prinsipnya kita menghitung jumlah adalah sekian. Nah, seperti itu. Nah, kita cukupkan kuliah bagian kedua ini. Bagian ketiga kita akan lihat contoh aplikasi konsep-konsep yang sudah kita bahas ini. Dan kita akan melihat konsep tersebut ternyata cukup bermanfaat. Oke, terima kasih.